Halo Libra, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang seseorang yang begitu sangat tertarik kepada kamu. Nah, kita akan lihat di sini seperti apa ceritanya. Tapi ingat bahwa Libra, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku berharap buat Libra semuanya semoga selalu sehat dan bahagia dan selalu dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kita akan shuffle kartunya buat Libra. Kita akan lihat di sini, dia seseorang yang begitu sangat tertarik kepada kamu. Oke. Ada Ace of Swords. Libra di sini energi banyak orang, baca secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini juga bisa vice versa ya bacaannya. Bisa saja yang kebaca itu energi kamu ataupun energi orang yang kau fokuskan. Baik, buat Libra, kita akan cek di sini di bottom of the deck-nya kamu. Ada Ace of Swords. Di sini terlihat ada sebuah pemikiran. Pemikiran yang membuat diri kamu itu merasa, wah, ternyata aku saat ini sudah memikirkan semua tentang percintaan aku saat ini. Dimana sebagian dari kamu yang mengalami hubungan yang begitu sulit atau rumit. Dan akhirnya kamu berpikir, ya jika hubungan ini tidak bisa kita pertahankan, artinya ya udah, aku akan bisa meninggalkan ini. Tapi jika kamu yang ingin mengalami perubahan dalam hubungan kamu atau ingin memperbaiki hubungan itu, ya semoga itu akan bisa terwujud. Intinya di sini kamu sudah mulai berpikir tentang diri kamu, tentang hidup kamu, tentang masalah asmara kamu. Oke. Atau bisa dikatakan di sini kamu yang dulunya memiliki hubungan yang mungkin tidak pernah ada kepastian dan akhirnya kamu meninggalkan hubungan itu dan sekarang kamu pengen memulai suatu hubungan dengan seseorang yang mungkin sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, begitu. Ya, mungkin sebagian dari kamu membutuhkan orang yang peduli sama kamu. Di sini kamu butuhkan orang yang begitu sangat sayang sama kamu. Dan semoga dengan apa yang kamu inginkan itu akan bisa terwujud. Ya, ini ada sebuah pemikiran di sini, di mana ya itu tadi segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk diri kamu, ya semoga bisa akan kamu wujudkan di sini. Karena jika kita sudah memulai memikirkan sesuatu, artinya pasti akan ada action di situ. Pastinya akan ada satu tindakan dan usaha di situ ya. Jadi di sini dengan adanya pemikiran kamu bahwa aku punya harapan. Aku sudah berpikir, intinya aku berharap atau punya harapan ya bahwa aku akan ketemu nih dengan orang yang begitu sangat mencintai aku. Ya, itu keyakinan kamu di sini. Dari pemikiran kamu. Ya, begitu. Nah, di sini ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, oke. Masih ada Taurus, Virgo, Capri, ada kartu Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Nah, ini ada seseorang yang begitu sangat tertarik kepada kamu. Menggambarkan orang ini begitu sangat melindungi kamu. Atau bisa dikatakan dia beranggapan kamu itu orang yang bisa melindungi dia. Jadi itu yang membuat dia merasa sangat tertarik kepada kamu. Kamu itu memberikan rasa nyaman kepada dia. Kamu itu memberikan suatu perubahan buat diri dia. Kamu itu selalu membantu dia dalam segala kondisi yang dihadapi. Makanya dia di situ merasakan bahwa ya, aku sangat begitu tertarik kepada kamu. Gitu. Atau bisa dikatakan kamu itu selalu membimbing dia dalam menjalankan hidup yang saat ini dia lalui. Jadi ya bisa dikatakan di sini
bagi kamu yang mungkin, yang sudah menikah, kamu begitu sangat sangat merasakan bahwa pasangan kamu saat ini itu ya, selalu memberikan rasa nyaman kepada kamu. Makanya kamu begitu ya sangat tertarik kepada dia. Atau pasangan kamu yang mungkin yang belum menikah. Jadi seakan-akan di situ kamu merasakan bahwa, wah, kamu itu sudah merasa orang yang begitu sempurna bagi aku. Sehingganya aku begitu sangat tertarik kepada kamu. Selalu ingin untuk menjadi pasangan kamu selamanya, karena kamu itu selalu mengerti tentang diri aku. Kamu selalu membantu aku dalam kesulitan, dalam kondisi apapun kamu selalu berada di samping aku. Itu yang membuat dia merasa sangat tertarik kepada kamu, ya. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Siapa dia? Ini banyak banyak orang ya yang aku lihat ya, banyak energi. Tapi ini nanti kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Siapa di antara orang ini yang mungkin akan terkondisi dengan kamu? Atau di sini juga bisa kamu jadi bandingan, perbandingan buat kamu ya. Seandainya aku ketemu orang seperti ini, apa sih? Seperti apa sih? Ya, gimana sih dia? Nah, itu. Nah, di sini juga ada Eight of Cup. Artinya di sini ada seseorang yang memiliki masa lalu ataupun ada seseorang yang dulunya tidak bisa membuka hatinya dia. Dia mungkin memiliki suatu dulunya memiliki hubungan yang begitu sangat sulit untuk move on dari mantannya gitu loh. Tapi sejak hadirnya kamu dalam hidupnya dia ataukah di sini kamu berteman dulu dengan dia, tahu-tahu kamu itu membawa suatu energi yang positif kepada dia. Sehingga dia merasa terobati, sehingga dia merasa bisa melupakan orang di masa lalu. Makanya dia di sini selalu optimis untuk meninggalkan masa lalu karena dia merasakan ada kamu di sampingnya. Nah, itu. Karena kamu itu selalu memberikan hal-hal positif buat dia. Selalu memotivasi dia, selalu mensupport dia. Ya bisa dikatakan kamu dulunya dengan dia itu berteman, berteman baik atau teman curhat ya. Makanya di situ dia merasakan bahwa begitu terbantu saat hadirnya kamu di dalam hidupnya dia. Saat dia terpuruk dalam masalah percintaannya dia, makanya hadir kamu yang membantu dia keluar dari kondisi dia saat itu. Itu yang membuat dia sangat tertarik kepada kamu ya. Dan dia di sini merasa sangat sudah nyaman sama kamu. Masa lalunya itu pun sudah dia lupakan. Nah, begitu. Atau sebaliknya di sini ya, kamu yang merasakan itu. Oke. Nah, di sini siapa lagi dia? Ada Queen of Pentacles. Ini menggambarkan seseorang yang bisa dikatakan melihat kamu itu orang yang memiliki ya seperti kelebihan lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Kelebihan itu bermacam-macam. Bisa kamu dikatakan orang yang pekerja keras atau wanita karir atau pria karir ya. Jadi intinya di sini dia melihat kamu itu orang yang pekerja keras. Jadi intinya jadi ya, kamu itu akan bisa membahagiakan dia. Secara dalam dalam berbisnis pun kamu selalu kelihatan ya sangat energetik sekali. Makanya dia beranggapan orang seperti ini inilah yang aku cari, begitu. Atau bisa dikatakan dalam arti negatif, dia menginginkan kamu itu karena uang. Jadi di situ kamu harus berhati-hati dalam menilai seseorang. Apakah seseorang ini akan tulus kepada kamu? Karena di sini ada sekelilingnya ada ular, ya. Tapi sih dia banyak sih ya yang orang yang akan melihat kamu di sini seakan-akan kamu itu banyak banyak yang menyukai ya karena kamu dengan punya kelebihan itu, kelebihan yang kamu miliki itu sehingga banyak orang yang ingin mendekat ke kamu. Tapi dalam konteks mereka itu ya seperti ada sesuatu gitu loh. Sesuatu yang dia inginkan dari kamu. Disitulah mungkin kamu harus benar-benar berhati-hati dalam ya biasa ya kita untuk waspada terhadap sesuatu itu biasa. Asal jangan kita terlalu bersuuzon aja dengan orang itu gitu ya. Nah itu. Karena ya mungkin waspada boleh, berhati-hati boleh itu wajib ya. Bukan wajib sih wajar gitu ya. Nah, oke. Jadi ya semoga orang-orang yang datang kepada kamu yang tertarik kepada kami itu akan baik-baik aja semuanya. Oke. Nah, di sini ada Duel of Fortune. Aku melihat di sini ada kondisi di mana ya mungkin seseorang itu dulunya dengan kamu sudah pernah menjalin suatu hubungan ya. Atau kamu dengan dia dulu pernah dekat. Atau memang sudah pernah menikah gitu ya. Lalu terputus atau apa. Dan di sini akhirnya ya kamu kembali bersama dia.
Karena mungkin dia merasakan bahwa kamulah satu-satunya yang memberikan kebahagiaan kepada aku. Kamulah seseorang yang benar-benar bisa merubah diri aku. Yang mungkin di awal aku merasa bahagia tanpa kamu, ternyata tidak gitu loh. Aku merasa kesusahan tanpa kamu. Aku merasa kesepian tanpa kamu. Aku merasa ada yang hilang tanpa kamu. Jadi di sini itulah yang dirasakan ya. Semoga seseorang itu akan membawa perubahan besar kepada hidup kamu ya. Dan berharap dia juga berubah. Apakah itu pribadinya, apakah dulunya dia itu kekanak-kanakan dan sekarang dia datang kepada kamu itu dengan versi terbaru gitu, versi terbaiknya dia, ya begitu. Nah, di sini ada kartu death. Ini kalau arti negatifnya, ya aku melihat ya ada sesuatu yang sudah berakhir antara kamu dengan seseorang, ataukah dulu kamu pernah menikah ataupun seperti halnya dengan The Wheel of Fortune ya, atau kamunya dulu yang saat ini sudah memiliki pasangan tapi belum menikah dan ingin berkomitmen, tapi ternyata ya semua itu sia-sia ya, semua itu sirna. Dan tapi akhirnya ya di sini kamu mulai berpikir, kan di sini ada kepikiran nih. Di sini ada pikiran kamu yang seakan-akan ya, aku juga tidak bisa lepas dari kamu. Aku menginginkan kita itu ada perubahan ke depannya. Aku menginginkan ada perbaikan untuk hubungan kita. Ya. Karena secara ya mungkin kita sudah lama nih menjalin hubungan, tiba-tiba aja dengan hal sepele kita bisa terpisah, begitu. Ya. Makanya di sini mungkin sebagian dari kamu ingin memperbaiki atau ingin membangun kembali hubungan itu ya. Tapi sebagian dari kamu pengen lebih ingin meninggalkan hubungan itu. Karena mungkin sudah capek juga dengan kondisi mungkin dikhianati, dikecewakan atau disakiti begitu ya. Makanya di sini ada kondisi dia ataupun kamu di sini pengen mengakhiri dan aku tidak ingin lagi terkoneksi dengan kamu itu. Itu sebagian dari kamu ya. Oke. Dan kita akan lihat di sini ada satu pesan buat kamu. Buat Libra. Kita akan lihat di sini ada pesan buat kamu ya. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi ketua person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ingin ketinggalan reading sebelumnya, kamu silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Di situ juga kita ada lampirkan ya beberapa readingan khusus Libra. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu atau bisa kamu lihat di tentang channel kita itu di videonya ya. Oke, kita akan shuffle kartunya, kita akan lihat pesan buat kamu di sini. Buat Libra. Oke. Oke. Udah tinggal satu ya. Nah, kita akan coba dulu baca di kartu bottomnya. Ada apa di sini? Aku sudah mengenal kamu sangat lama, tapi masih banyak yang belum aku ketahui tentang kamu. Kamu begitu misterius. Nah, ini bisa dikatakan ada seseorang yang mungkin bisa dikatakan sudah lama kamu kenal dia, atau bisa saja kamu sudah menjalin hubungan dengan dia, tapi kamu masih belum mengenal siapa dia. Maksudnya itu pribadinya dia, sikap dia, sifat dia, mungkin keluarganya dia, ataupun siapa dia. Mungkin begitu banyak hal-hal yang masih dia sembunyikan dari kamu. Nah, itu. Jadi bisa dikatakan dia juga tertarik sama kamu, tapi dia mungkin tidak pengen mengungkapkan siapa dia sebenarnya, begitu. Ya, gitu. Ada juga seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini pesan buat kamu. Bersyukurlah ketika merasa kamu lelah, karena tidak semua orang yang bisa sekuat kamu, karena masalah pasti akan berakhir dan kebahagiaan akan mendekati kamu. Ya, saat kamu punya masalah, ya tetap harus bersyukur. Kadangkala kita itu diberi cobaan itu dengan masalah. Kadangkala kita diberi cobaan itu dengan kebahagiaan. Saat kita bahagia, bisa nggak kita bersyukur? Gitu ya. Apalagi saat kita mengalami masalah, apakah kita bisa bersyukur? Nah, disitulah Tuhan mungkin akan menguji kita. Kadangkala kita ujian itu tidak hanya dengan kesedihan, kekecewaan atau
ya apalah ya, keterpurukan gitu ya. Tapi kadang-kala Tuhan itu menguji kita dengan berkelimpahan, dengan kebahagiaan, ya begitu. Intinya kita bisa nggak menjalankan hidup ini dengan penuh bersyukur, ya. Karena saat masalah datang, jika kita bersyukur, itu kebahagiaan pasti akan datang kepada kita. Lambat laun, kebahagiaan itu pasti akan datang kepada kita, ya. Di sini ada kerja keras. Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba, ya. Mungkin di sini kamu ada kondisi di mana aku sudah capek, Kak. Ketemu dengan orang-orang yang salah, aku ketemu dengan orang yang mengkhianati aku ketemu dengan orang yang tidak pernah ada komitmen dalam diri dia sendiri aja tidak ada komitmen, apalagi dengan hubungan, nah begitu. Tapi yakinlah ya, saat kamu berusaha lagi, bekerja keras lagi, disitulah kamu nanti akan mendapatkan apa yang kamu cari. Oke. Nah, di sini ada lagi kata selanjutnya, cinta tidak akan menuntut kesempurnaan, ya. Cinta akan memahami, menerima, dan rela untuk berkorban. Karena cinta seharusnya membuat kau bahagia, bukan terluka. Ya, intinya jika kamu ketemu dengan orang yang sering membuat kamu sedih, membuat kamu terluka, yakinlah itu bukan orang yang terbaik buat kamu. Ya, sebaiknya kamu lupakan dia. Pasti akan ada yang terbaik buat kamu. Karena Tuhan itu sudah menciptakan kita itu berpasang-pasangan. Jadi bagaimana cara kita menemukan pasangan kita yang tepat itu ya macam-macam. Kadang kita ditemukan dulu dengan orang yang salah ya. Kadang kita ditemukan dulu dengan orang yang baik gitu ya. Itu bermacam-macam ya. Pengertian. Aku melihat versi terbaik darimu dan juga yang terburuk darimu dan aku memilih keduanya. Intinya saat kita memilih seseorang untuk menjadi pendamping hidup kita, cari tahulah kekurangannya apa, kelebihannya apa. Dan cintailah dia dari kekurangannya dia. Karena dengan mencintai dari kekurangan itu, itulah yang namanya cinta. Dan itu akan bisa kekal nantinya cinta itu, oke? Hidup kita mulai berakhir saat kita menjadi diam tentang hal-hal yang penting. Ya, benar. Saat kamu sudah tidak memikirkan apa-apa lagi, ya udah, itu kamu artinya sudah berakhir semuanya. Masalah itu berakhir dengan sendirinya, ya. Oke. Itu pesan buat kamu. Kita akan lihat di sini. Kira-kira seseorang yang akan terkondisi dengan kamu ataupun orang yang sangat tertarik sama kamu itu, bagaimana nanti selanjutnya? Apakah benar-benar dia serius akan kamu ya? Akan hubungannya bersama kamu ya? Kita akan coba lihat di sini. Buat Libra. Oke. Nah, kita akan lihat di sini, dia seseorang ada sexual union. Aku melihat di sini ya, akhirnya kamu akan menemukan orang yang tepat. Dimana ya namanya kalau kita cinta itu pasti punya hasrat ya, pasti punya keinginan, pasti punya apa ya, kayak susah ngomong ya, pasti punya hasrat, naluri kita seorang ya namanya manusia ya, pasti punya cinta, pasti punya perasaan, dan ini kamu akan menemukan itu. Dimana kamu di sini dengan dia akan merasa bahwa kita tuh saling membutuhkan. Membutuhkan secara batin, secara lahiriah, batiniah gitu ya. Nah, itu. Dan di sini aku melihat ada time. Waktu itu akan menjawab semuanya. Waktu yang kamu tunggu-tunggu itu akan kamu dapatkan. Di penghujung tahun ini, semua itu akan terjawab hendaknya ya. Waktu penantian kamu mungkin akan berakhir. Dan akhirnya kamu akan ketemu dengan pasangan yang terbaik buat kamu. Oke? Dan seseorang yang akan menyukai kamu itu. Dan kamu juga hendaknya akan menyukai dia juga gitu ya. Seperti itu. Di sini ada forgiveness. Ada kondisi di mana ya kamu mungkin sudah memaafkan. Memaafkan dia seseorang yang sudah menjadi pasangan kamu dulunya atau sudah menjadi masa lalu bagi kamu. Dari sini akhirnya kamu bisa memaafkan dia dan akhirnya kembali ya. Oke. Di sini ada message for you. Akan ada suatu pesan buat kamu nantinya agar kamu bisa memutuskan segala sesuatunya. Agar kamu bisa memutuskan apa yang sudah kamu pikirkan di sini. Jadi segala sesuatu yang menjadi
tujuan hidup kamu itu akan bisa terlihat. Ya mungkin seseorang yang kamu inginkan di sini akan bisa datang kepada kamu. Oke? Buat Libra, mungkin itu dulu reading kita, semoga bermanfaat. Semoga depannya kamu akan bisa menemukan orang yang begitu sangat tertarik sama kamu dan kamu juga tertarik kepada dia. Oke, sampai ketemu lagi Libra, dadah.